Hai Moms, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Vera Cynthia di konten Sharing is Caring. Nah, sebelum kita simak videonya, jangan lupa di subscribe Moms untuk dukung channel ini agar aku bisa sharing-sharing sama Moms semua. Terima kasih. Hari ini aku mau sharing soal kenaikan berat badan ideal selama masa kehamilan. Karena stigma yang aku perhatikan, dan ini juga terjadi sama aku, banyak juga orang-orang yang komentar terhadap tubuh kita ketika kita ada di masa kehamilan. Aku sendiri dibilangnya, kok hamilnya kecil ya, nggak kelihatan, kayak gitu. Kok kayak nggak hamil, itu juga sempat aku dapat komentar seperti itu. Ada juga yang komentarnya, kok hamilnya gede banget ya, kayak gitu ya. Aku nggak paham juga sih itu termasuk ke body shaming atau tidak. Tapi memang yang aku rasakan pada saat aku hamil dulu, itu rasanya nggak nyaman sih. Memang setiap karakter orang itu beda-beda ya. Ada yang mungkin lebih ke cuek, ada juga yang mungkin ke baper, ada juga yang ya udahlah yang penting sehat. Mungkin ada juga yang kayak gitu kan. Kalau aku sendiri sih sebenarnya dulu yang termasuk ya dibilang cuek juga enggak, tapi dibilang baper juga enggak sih sebenarnya. Jadi lebih ke ya udah sih yang penting bayi aku sehat gitu, yang penting akunya juga sehat. Tapi memang lama kelamaan karena udah banyak banget yang ngomong kayak gitu juga, terus tiap ketemu orang juga dikomentarin kayak gitu, jadinya juga jadi risih sendiri sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku sendiri berpikir ya udah yang penting sehat. Sebenarnya wajar atau enggak sih kalau pas kita waktu hamil itu badan kita kelihatan kayak kecil banget atau bahkan kelihatannya kayak nggak hamil? Atau wajar nggak sih sebenarnya kalau misalnya pas kita hamil itu badan kita kayak kelihatan kayak gede banget gitu kan? Tapi kalau menurut aku, komentar dari orang-orang sekitar kita yang hanya melihat dari fisik kita aja itu tidak 100% benar ya. Karena menurut aku itu adalah penilaian yang sifatnya subjektif. Nah, sebenarnya Moms, kita itu bisa mengetahui berat badan kita sewaktu kita hamil itu udah ideal atau belum. Atau bahkan mungkin kita kurang atau malah kelebihan. Nah, di video ini aku mau share sebenarnya kenaikan berat badan pada saat kita hamil itu berapa sih yang idealnya, atau yang idealnya itu indikatornya seperti apa. Sudah jelas untuk indikator kenaikan berat badan selama kehamilan ini ada indikatornya, dan aku akan bahas di video ini. Stay tune ya Moms. Sebelum aku sharing soal literatur yang membahas soal kenaikan berat badan selama kehamilan, aku mau sharing dulu soal berat badan aku pada saat kehamilan yang kemarin. Karena nanti aku juga akan memberikan ilustrasi bagaimana cara menghitungnya, dan ilustrasinya adalah menggunakan pengalaman aku ketika aku hamil ya. Jadi waktu pada saat aku hamil itu dari umur 1 sampai 4 bulan itu berat badan aku tuh seret naiknya paling hanya sekitar setengah kilo sampai 1 kilo gitu. Sempat turun juga pernah, tapi abis itu naik lagi, cuma naiknya nggak banyak. Nah, pada saat itu memang morning sickness-nya yang aku alami itu parah banget sih. Jadi sampai aku susah banget buat makan nasi, dan yang aku konsumsi itu kebanyakan buah. Ya sebenarnya itu salah juga sih Moms, jadi jangan ditiru juga ya. Tetap harus asupannya tuh yang seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak, dan juga sayur sebagai pelengkap. Tapi memang pada saat aku hamil, aku belum paham soal itu. Dan setiap aku makan nasi, itu pasti keluar lagi. Jadi antisipasinya karena aku hanya bisa makan buah, jadi ya aku makan buah aja. Tapi sebenarnya pada saat waktu itu aku mual-mual, tetap ada juga sih nasi yang bisa masuk sama lauk yang bisa masuk.
aku antisipasiin kayak nasinya itu aku ganti dengan nasi uduk kayak gitu, itu masih bisa masuk sih, atau misalnya bubur kayak gitu juga masih bisa masuk. Tapi kalau untuk nasi putih sama sekali aku nggak masuk. Nah, balik lagi ke berat badan itu sampai usia 4 bulan itu naik berat badan itu seret banget. Bahkan di sini ini waktu aku hamil 4 bulan ya, itu banyak banget yang bilang kalau aku kayak enggak hamil. Di awal-awal sih ya agak gimana gitu ya sebenarnya. Tapi ya kesini-sini juga ngobrol sama dokter, dokter bilang juga yang penting janinnya sehat dan ukuran janinnya sesuai dengan usianya gitu. Terus juga ya udah itu agak sedikit lega sih sebenarnya buat aku. Tapi setelah itu dari usia 4 bulan sampai usia 6 bulan itu kenaikan berat badannya mulai nih mams, mulai stabil. Jadi nggak sama kayak pada saat aku hamil di trimester pertama. Di trimester kedua udah lumayan naiknya stabil. Oke, lalu masuk ke trimester 3. Nah, di sini aku mengalami kenaikan berat badan yang sangat pesat. Sampai akhirnya kalau misalnya dihitung-hitung, dari berat badan sebelum hamil 48 kilo sampai aku melahirkan, kontrol terakhir sebelum aku melahirkan, itu naiknya sampai 20 kilo. Jadi totalnya 68 kilo. Itu gede banget menurut aku. Aku naik sampai 20 kilo. Dan tetap aja di saat aku sudah naik 20 kilo, masih ada aja yang bilang kalau aku hamilnya itu nggak kelihatan kayak hamil 9 bulan. Jadi dikiranya masih hamil trimester kedua. Ya sudahlah. Jadi di videoku kali ini aku mau membagikan apa yang sudah aku dapat terkait dengan kenaikan berat badan ibu hamil yang ideal itu seperti apa berdasarkan literatur. Nah, sebenarnya menurut ID, WHO ataupun organisasi kesehatan lainnya sebenarnya ada banget nih mams indikator untuk menjadikan kita patokan sebenarnya kenaikan berat badan selama hamil itu yang ideal itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita harus hitung dulu nih indeks massa tubuh kita. Jadi di indeks massa tubuh ini kita harus tahu dulu apakah berat badan kita sebelum hamil itu termasuk ke dalam kategori yang mana. Di sini sudah aku tampilkan klasifikasi dari indeks massa tubuh berdasarkan WHO. Tapi aku dapatnya ini dari websitenya ID. Di situ ada satu jurnal yang menampilkan klasifikasi yang ini. Jadi kita itu bisa menentukan sebenarnya berat badan kita itu sebelum hamil itu termasuk ke klasifikasi yang mana? Apakah termasuk ke klasifikasi yang underweight, apakah yang normal, apakah yang overweight, atau yang termasuk ke obesitas 1, 2, atau 3. Nah, sebelum kita mengklasifikasikannya, kita perlu hitung dulu nih indeks massa tubuhnya atau IMT-nya. Cara menghitungnya adalah dengan cara berat badan sebelum hamil itu berapa dalam bentuk kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Tapi tinggi badannya ini harus kita ubah dulu ke meter ya mams. Jadi misalnya tinggi badannya 170. Kita ubah dari sentimeter ke meter, jadi tinggal 170 dibagi 100. Masih di sumber yang sama, di sini juga membahas soal peningkatan kenaikan berat badan selama kehamilan itu yang ideal itu seperti apa. Jika kita termasuk ke dalam klasifikasi underweight yang tadi ya, sesuai IMT yang tadi ya, kalau kita masuk ke klasifikasi underweight, jadi peningkatan selama kehamilan itu berat badannya harus di kisaran 12,5 sampai 18 kg. Untuk yang normal itu range-nya kenaikan berat badannya di 11,5 sampai 16 kg. Untuk klasifikasi overweight, kenaikan berat badannya adalah 7 sampai 11,5 kg. Untuk obesitas 1, 7 kg, obesitas 2, 7 kg, dan obesitas 3, 7 kg. Oke, sekarang aku mau sharing untuk mensimulasikan bagaimana sih caranya menghitung IMT dan menghitung kenaikan berat badan yang ideal.
Di sini aku menggunakan riwayat berat badan aku ketika aku hamil kemarin. Nah, di sini untuk berat badan aku sebelum hamil itu adalah 48. Lalu sampai dengan melahirkan berat badan aku itu menjadi 68 kilo. Jadi kalau dihitung kenaikan berat badan aku selama kehamilan kemarin adalah 20 kilo. Oke, setelah itu kita hitung juga tinggi badan. Tinggi badan aku 160 cm. Lalu kita ubah ke meter menjadi 1,6 meter. Oke Mams, sekarang kita masuk ke simulasi indeks massa tubuh. Kita masukkan berat badan aku tadi 48, lalu dibagi dengan 1,6 kuadrat. Lalu akan menghasilkan 48 dibagi 2,56. Dan hasilnya adalah 18,75. Dan kalau kita lihat dari klasifikasi IMT berdasarkan WHO, berat badan aku sebelum hamil itu adalah normal. Nah, sebenarnya selama ini aku merasanya itu aku tuh kurus. Aku kurus dan di bawah normal, dan ketika aku hitung indeks massa tubuhnya ternyata sebenarnya berat badan aku itu adalah normal. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah kita tidak bisa merasa diri kita tuh terlalu kurus, diri kita itu kegendutan sebelum kita hitung dulu indeks massa tubuh. Jadi kalau misalnya indeks massa tubuh kita udah oke, udah sesuai dengan apa yang kita mau, sebenarnya nggak perlu ngeluh lagi. Balik lagi ke klasifikasi, sekarang kita akan mengklasifikasikan sebenarnya kenaikan berat badan aku sama kehamilan itu termasuk ke yang mana. Nah, karena aku termasuk ke berat badan normal sebelum hamilnya, jadi kenaikan berat badan aku itu selama kehamilan maksimalnya itu sebenarnya 16 kg. Tapi aku mengalami kenaikan sampai masa melahirkan itu sampai 20 kilo. Jadi aku kelebihan 4 kg sebenarnya. Tapi nyatanya walaupun aku kelebihan, tetap aja banyak orang yang bilang kalau aku hamilnya nggak kelihatan. Jadi sebenarnya jelas kalau komentar orang soal fisik kita itu hanya subjektivitas. Supaya kita lebih tenang, kita perlu hitung indeks massa tubuh kita itu seberapa, lalu kenaikan berat badannya itu sampai masa kehamilan itu berapa. Jadi kalau misalnya di trimester 1, trimester 2 berat badan kita udah lumayan bagus, walaupun secara fisik kita kelihatannya kekecilan, ya nggak masalah. Nah, selanjutnya aku juga mau sharing soal informasi yang lain, yaitu soal informasi kenaikan berat badan di trimester pertama yang seret, jadi naiknya itu nggak banyak-banyak. Aku mengalami itu dan ternyata itu adalah hal yang wajar. Jadi pada saat trimester pertama sebenarnya kenaikan berat badan yang ideal adalah 0,5 sampai 2 kg. Hal ini dikarenakan di trimester pertama itu masih adaptasi ya, dan banyak juga yang mengalami mual-mual seperti aku mungkin ya. Nah, Mams, kenapa sih penting banget kita untuk tahu klasifikasi kenaikan berat badan selama kehamilan, dan kita juga perlu pantau kenaikan berat badan selama kehamilan? Di sini aku mengutip dari Centers of Disease Control. Centers of Disease Control ini adalah badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat di Amerika Serikat. Di sini aku mengutip bahwa kalau misalnya kenaikan berat badan kita itu selama kehamilan itu kurang, tidak sesuai dengan klasifikasi yang tadi, akan menimbulkan resiko melahirkan bayi yang terlalu kecil. Dan ketika bayi lahir terlalu kecil, dapat mengalami resiko kesulitan untuk mulai menyusu, mungkin pada saat IMD, lalu memungkinkan juga beresiko lebih tinggi untuk sakit, lalu juga memungkinkan mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Dan jika kita mengalami kenaikan berat badan yang terlalu over pada saat masa kehamilan, di sini juga disebutkan bahwa dapat beresiko melahirkan bayi yang ukurannya terlalu besar, yang dapat menyebabkan komplikasi persalinan
sesar, dan obesitas selama masa kanak-kanak. Jadi selama masa kehamilan itu memang kita perlu juga memantau kenaikan berat badan dari si ibunya ya. Jadi bukan hanya dari janinnya itu sendiri. Walaupun waktu pada saat aku hamil dokternya bilang yang penting janinnya sehat kok. Mungkin dokternya itu sudah ada perhitungan bahwa berat badan aku itu kenaikannya itu udah termasuk ke yang normal gitu. Cuman waktu pada saat itu aku nggak dijelasin sampai ke situ. Nah, Mams, pesan aku buat Mams semua, terutama yang sedang mengandung, kita nggak perlu worry lagi dengan subjektivitas orang-orang yang mengatakan kita hamilnya kecil atau kegedean, kayak gitu. Yang penting kita tahu indikator utamanya untuk indeks massa tubuh dan kenaikan berat badan selama kehamilan itu berapa. Jadi benar-benar nih Mams, kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang seperti itu agar kita juga nggak masuk ke hati dan nggak jadi stres. Oke Mams, gitu dulu sharing aku di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi Mams yang sedang mengandung, semoga lancar ya Mams sampai lahiran nanti. Terus bekali ilmu selama kehamilan terkait bayi dan parenting. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih Mams. Dadah.